Tahukah kamu, kerajaan Pajajaran tidak pernah benar-benar runtuh. Ia tidak hancur oleh perang, tidak musnah oleh waktu. Ia disembunyikan. Di balik hutan Jawa Barat ada tanah yang menolak dilupakan. Prasasti yang berubah saat malam, jejak prajurit tanpa tubuh, dan panggilan halus yang hanya terdengar oleh mereka yang terlalu ingin tahu. Banyak datang untuk meneliti, sebagian pulang dengan trauma, sebagian lagi tidak pernah kembali. Karena Pajajaran bukan legenda. Ia hanya menunggu saatnya diingat kembali. Hutan di kaki Gunung Salak selalu tampak lebih tua dari usia pohon-pohonnya. Daunnya rapat, tanahnya lembab, dan udara di sana terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang enggan dilepaskan. Di wilayah inilah, menurut cerita para sesepuh Sunda, berdiri jantung kerajaan Pajajaran. Kerajaan besar yang tidak pernah benar-benar runtuh, hanya menghilang dari pandangan manusia. Bagi warga sekitar, tanah itu bukan sekadar peninggalan sejarah. Ada aturan tak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Jangan berbicara sembarangan, jangan melangkah tanpa izin, dan jangan sekali-kali menantang yang tak terlihat. Senja adalah batasnya. Saat matahari tenggelam, tanah Pajajaran diyakini kembali menjadi milik mereka yang dahulu berkuasa. Angin sore sering membawa suara aneh, seperti desahan doa yang dilantunkan pelan. Kadang terdengar gamelan yang samar, seolah dimainkan jauh di bawah tanah. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat, sebab pernah ada yang pulang dengan tatapan kosong, mengaku diajak berjalan-jalan oleh orang berpakaian kerajaan yang wajahnya tak jelas. Para sesepuh percaya ingatan manusia adalah satu-satunya jembatan yang masih menghubungkan dunia sekarang dengan Pajajaran. Selama masih ada yang mengingat dengan hormat, kerajaan itu akan tetap tidur. Namun jika dilupakan, ia akan terbangun, mencari perhatian dengan caranya sendiri. Malam pertama selalu menjadi ujian, dan tanah Pajajaran tidak pernah menyambut pendatang dengan ramah. Raka datang sebagai peneliti sejarah, membawa peta, kamera, dan keyakinan bahwa semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Baginya, Pajajaran adalah bab penting dalam sejarah Sunda, bukan cerita mistis. Batu tulis Bogor hanyalah prasasti, artefak, bukan gerbang. Siang hari terasa biasa saja. Ukiran aksara Sunda kuno itu tampak seperti yang tercatat di buku-buku akademik. Namun, ketika matahari condong ke barat, suasana berubah.
Udara menjadi lebih dingin dan burung-burung menghilang tanpa suara. Malamnya, Raka memilih bermalam di dekat lokasi. Tepat lewat tengah malam, ia terbangun oleh bunyi langkah kaki. Bukan satu, melainkan banyak, teratur, berat, seperti barisan prajurit yang berpatroli. Saat Raka mengintip keluar tenda, tak ada siapapun. Hanya tanah basah dengan jejak kaki mengarah ke batu tulis. Ia mendekat dengan senter. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat ukiran di batu itu tampak lebih gelap, seolah baru saja dipahat. Ada satu kalimat yang tak ia ingat pernah tercatat sebelumnya. Aksaranya jelas, tegas, dan terasa hidup. Raka memotret prasasti itu berulang kali. Anehnya, setiap foto menampilkan ukiran yang berbeda. Seolah batu itu menolak direkam, hanya mau dibaca langsung oleh mata manusia. Sejak malam itu, Raka mulai menyadari ada sesuatu di Pajajaran yang tidak ingin sekedar diteliti. Jawaban datang dari seorang juru kunci tua bernama Aki Jagat. Rambutnya putih seluruhnya, matanya tajam, dan suaranya selalu lirih. Ia menolak disebut pawang atau dukun. "Saya hanya penjaga ingatan," katanya. Menurut Aki Jagat, akhir Pajajaran bukanlah kehancuran, melainkan penguncian. Ketika pengaruh luar mulai menelan kepercayaan lama, para raja dan resi memilih jalan yang tak tercatat sejarah, menyembunyikan kerajaan di antara dua alam. Pajajaran tidak mati, ucap Aki Jagat. Ia hanya berhenti terlihat. Ritual besar dilakukan. Tanah, hutan, dan manusia dipisahkan oleh tirai halus yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang terpanggil. Sejak itu, waktu di Pajajaran berjalan berbeda. Kadang, masa lalu bocor ke masa kini dalam bentuk mimpi, suara, atau orang yang tak pernah kembali. Aki Jagat memperingatkan Raka untuk pergi sebelum Jumat Kliwon. Pada malam itu, para penjaga berkeliling. Mereka memeriksa siapa yang datang dengan niat salah dan siapa yang terlalu ingin tahu. Namun bagi Raka, larangan itu justru terasa seperti tantangan. Ia merasa sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Jumat Kliwon datang dengan hujan tipis. Malam terasa lengkap dan hutan sunyi tak wajar. Raka tertidur dengan gelisah, lalu terbangun di tempat yang asing. Ia berdiri di alun-alun luas. Pajajaran hidup kembali. Istana megah menjulang, obor menyala, dan rakyat berpakaian kuno berjalan tertib. Gamelan bergema, membuat dadanya sesak oleh rasa haru yang tak ia pahami. Di singgasana duduk seorang prabu. Wajahnya tenang, namun matanya hitam pekat, seolah menyimpan seluruh sejarah kerajaan. "Kami tidak meminta diselamatkan," ucap sang prabu. "Kami hanya ingin diingat dengan benar." Raka mencoba berbicara, tetapi suaranya tak keluar. Sang prabu mengangkat
tangan, dan seketika Raka melihat gambaran runtuhnya ingatan manusia. Prasasti rusak, cerita dipelintir, dan Pajajaran dijadikan sekadar legenda tanpa makna. Saat terbangun, Raka menjerit kesakitan. Darah mengalir dari telinganya. Di tangannya tergenggam tanah merah yang tidak ada di sekitar tenda. Ia tahu sesuatu telah menandainya. Keesokan paginya, Raka menghilang. Tim pencari hanya menemukan tenda kosong dan buku catatan yang terbuka di halaman terakhir. Tulisan tangannya gemetar. Pajajaran tidak ingin kembali berkuasa. Ia hanya ingin dikenang tanpa dilupakan, dihormati tanpa ditakuti. Sejak itu, kejadian serupa terus berulang. Peneliti, pendaki, dan orang-orang tertentu mendengar panggilan halus di tanah Pajajaran. Sebagian pergi tepat waktu, sebagian lain terlalu lama tinggal. Warga percaya mereka yang menghilang tidak mati. Mereka hanya berjalan masuk ke kerajaan yang tak terlihat, menjadi bagian dari penjaga ingatan. Karena ada satu hal yang pasti, kerajaan yang dilupakan akan selalu mencari cara untuk diingat kembali. Pajajaran tak pernah meminta untuk dibangkitkan kembali. Ia tidak menunggu kerajaan, kekuasaan, atau pengakuan. Yang ia jaga hanyalah ingatan. Di antara hutan, batu, dan tanah yang sunyi, Pajajaran tetap berdiri, bukan sebagai istana, tapi sebagai peringatan bahwa sejarah yang dilupakan akan mencari jalannya sendiri untuk diingat. Dan siapapun yang datang tanpa hormat, tanpa pemahaman, bisa saja tak benar-benar pergi. Malam akan berlalu, hutan kembali diam. Namun Pajajaran akan selalu berjaga, menunggu siapa lagi yang berani mendekat. Tidak semua peninggalan masa lalu ingin dibongkar. Sebagian hanya ingin dihormati. Pajajaran mengajarkan bahwa sejarah bukan sekadar bahan penelitian atau cerita hiburan, melainkan warisan yang menyimpan nilai, martabat, dan ingatan kolektif sebuah bangsa. Ketika manusia datang hanya dengan rasa ingin tahu tanpa sikap hormat, batas antara pengetahuan dan kesombongan menjadi kabur. Cerita ini mengingatkan bahwa melupakan akar budaya sama berbahayanya dengan menyembahnya secara berlebihan. Ingatan yang dipelihara dengan benar akan menjaga keseimbangan, sementara ingatan yang dipelintir atau diabaikan bisa menimbulkan luka yang tak terlihat. Pada akhirnya, yang paling berbahaya bukanlah hal gaib, melainkan manusia yang merasa paling tahu, namun lupa cara menghargai masa lalu. Karena sejarah yang dihormati akan menjadi pelindung, tetapi sejarah yang dilupakan bisa berubah menjadi pengingat yang menuntut
dengan caranya sendiri.